ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom. Selamat sore, selamat berhimpun kembali dalam kasih Yesus Kristus. Saya bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman tentang revival again, kebangunan rohani. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebangunan rohani harus dimulai dari dalam, tidak bisa dari luar. Luar hanya mempengaruhi yang ada di dalam. Sebab itu pengaruh luar kalau sampai ada di dalam, kira-kira yang mempengaruhi kehidupan kita ini apa? Sebab kebangunan rohani ini harus mempunyai kesadaran tersendiri, ya, tidak bisa dianjurkan, tidak bisa dibangun orang kecuali diri kita yang membangun. Nah, sebab itu pada saat ini kita ayo belajar bagaimanakah kebangunan rohani itu bisa ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini benar-benar rohani kita ini dibangun untuk kehidupan kita yang akan datang. Sebab itu mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu saat ini akan membangunkan rohani kami, sehingga kedepannya kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam kami mengiring kepada Engkau. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini penekannya, hendaklah perkataan Kristus, hendaklah firman itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman ini dalam Injil Yohanes dikatakan adalah Allah sendiri. Sebab itu kalau Allah itu diam di dalam kehidupan kita, Dia yang akan memegang kendali akan kehidupan kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan, siapakah yang mengendalikan hidup kita? Kekayaan, jabatan, apapun, ya, saudara. Kalau di dalam hidup kita ini dikendalikan oleh firman, maka firman itu yang akan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam diri kita itu ada yang namanya jiwa, ya. Manusia terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita akan dipengaruhi dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Mendengar berita yang baik seperti COVID-19 sudah mulai berlalu, senang ya ini. Tapi kalau COVID-19 masih bercokol bahkan membunuh, itu yang membuat kita ini sedih. Nah, sebab itu pikiran kita ini akan dipengaruhi dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau pikiran kita mendengar firman, perkataan Kristus, maka perkataan Kristus itu akan terekam di dalam pikiran kita.
Kalau dalam pikiran kita itu menyentuh pada perasaan, maka perasaan itu akan sukacita. Apalagi kalau sudah ngomong berkat, 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 itu pasti semua akan mengatakan aminnya berkali-kali. Tapi kalau sudah mulai dikoreksi tentang kehidupan kita, tentang perkara dosa yang kita lakukan, kita seringkali nggak mau. Nah, sebab itu saudara, apa yang kita dengar itu yang akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi perasaan kita. Kalau perasaan kita senang, maka yang kita lakukan senang. Kalau perasaan itu susah, maka yang kita lakukan susah. Seperti orang kalau kehilangan uang 1 juta, 2 juta, dia mesti akan cemberut. Kenapa? Ada perasaan tidak senang. Mukanya gimana? Ditekuk-tekuk. Tapi kalau mendapatkan bonus 10 juta, begitu melihat uang 10 juta terekam di otak, menyentuh perasaan sukacita, maka orang itu tersenyum. Betul ya? Orang itu tersenyum, bahkan bisa menyanyi. Kenapa? Perasaannya senang. Nah, sebab itu untuk kebangunan rohani ini ditentukan apakah perkataan Kristus, firman itu menyentuh pikiran kita, menyentuh perasaan kita. Kalau menyentuh pada bagian hidup kita, maka kita akan melakukan kebenaran. Sebab apa? Yang kita dengar itu kebenaran, yang kita simpan itu kebenaran. Kalau kebenaran itu ada pada pikiran kita, pada jiwa kita, maka apa yang kita lakukan itu mesti kebenaran. Nah, saudara perhatikan di situ, hendaklah perkataan Kristus diam. Ya, perkataan diam ini dalam bahasa yang aslinya atau dalam bahasa yang lain dikatakan dia tinggal dan menguasai. Sekali lagi, perkataan diam di sini tinggal dan menguasai. Maka kalau pikiran kita ada firman tinggal di dalam pikiran kita, maka firman itu dia akan tinggal dan menguasai. Ya, sebab itu coba kita akan belajar perkataan ini supaya saudara mengerti akan faedah, akan manfaat daripada firman. Maka sebagai orang yang percaya, kalau kita tidak pernah membaca apalagi mendengar firman, maka nggak mengherankan arah hidupnya itu tidak ada kebangunan, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Ayo coba kita akan mulai berkisah. Firman itu apa? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, perhatikan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 16 dulu, perhatikan, firman itu, perkataan Kristus itu bermanfaat untuk mengajar. Seperti hari ini kita mendengar belajar firman untuk mengajar kita. Kenapa mesti diajar? Supaya dapat mempengaruhi pikiran kita, supaya dapat membangun hidup kita. Kalau sudah diajar, mulai ditunjukkan, ini lo dosa, ini lo benar. Ya, maka untuk menyatakan kesalahan, maka orang yang beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan, baik itu online maupun onsite, perhatikan di situ sebenarnya untuk mengubah pola pikir. Ya, perubahan pola pikir ini karena apa? Pengaruh pengajaran firman. Maka kalau firman itu tidak pernah ada dalam hidup kita, maka manusia tidak bisa dikendalikan. Nah, sebab itu biarlah perkataan Kristus itu mengajar, menyatakan kesalahan kita untuk memperbaiki kelakuan. Ini yang perlu direnungkan dalam hidup ini, supaya ngerti bahwa firman yang disampaikan seperti hari ini itu untuk mengajar, untuk mendidik, menyatakan kesalahan. Ya, ini salah, ini benar. Yang salah dibuang, yang benar dilakukan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
sudah tahu salah, jangan diteruskan. Kalau ngerti salah, mesti dibuang dan melakukan kebenaran. Dengan kebenaran ini yang kita lakukan, ya, itu yang akan membangun rohani kita. Akan terjadi kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Sebab itu ayo kita mau mengerti akan hal ini. Sebab itu dengan kita beribadah seperti hari ini, mendengarkan kebenaran, supaya kita tahu ini loh salah, ini loh yang benar. Dengan demikian kita meninggalkan perkara dosa dan melakukan kebenaran. Di ayat yang ke-17 mengatakan, dengan demikian. Sebab itu ayat 16 dan 17 itu bersambung. Dengan demikian, artinya dengan firman tadi loh, di ayat 16. Dengan firman tadi, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, dengan firman tadi, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan kita mau diajar, dididik, ditunjukkan perbuatan dosa kita dan kita melakukan kebenaran, maka kita ini diperlengkapi. Siapa yang memperlengkapi? Perkataan Kristus tadi, firman tadi loh. Untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Maka hati-hati dengan kita mendengar, dengan hati-hati kita melihat. Ya, saya punya pengalaman. Saya punya cucu waktu itu umur sekitar 3 tahun. Ya, dalam didikan lingkungan anak-anak Tuhan, tiba-tiba dia keluar dengan pembantu ke sebelah. Ya, dia main-main dengan anak-anak di sebelah. Pulang, ada sesuatu yang luar biasa. Anak ini bisa miso, luar biasa nggak? Luar biasa. Ya, orang tuanya, papa mamanya langsung ambil mau pukulan. Anak itu mau dipukul, saya katakan stop dulu, jangan dipukul. Dia nggak ngerti kok. Ya, saya ajak duduk, saya tanya, tadi kamu ngomong begitu tuh tahu artinya nggak? Enggak. Ini anak lah. Lah kamu kok bisa ngomong? Tadi dengar sebelah. Tadi dengar teman-teman di sebelah tuh ngomong gitu. Aku ikut-ikut. Bisa pahami? Mendengar itu terekam di otak. Itu yang akan diucapkannya. Sebab itu firman Tuhan, Pak, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari pikiran. Maka kalau pikiran itu isinya kebenaran, maka kita pasti akan mengucapkan kebenaran. Tapi kalau isinya kebohongan, kenajisan, maka tidak mengherankan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu mesti yang ada di dalam. Nah, sebab itu kebangunan rohani di sini tergantung siapakah yang mempengaruhi, ya, yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Sebab itu biarlah perkataan Kristus diam itu ada dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita, ya, itu yang akan memegang kendali. Bapak Ibu sekalian mesti akan bingung, kenapa kok pegang pikiran? Ada orang mengatakan perasaanku ada di sini. Perasaan bukan di sini, sudah ada di otak. Ya, di dalam otak itu ada yang namanya amigdala. Itu untuk seperti memori card, mendengar disimpan di situ. Di dalam amigdala itu juga ada perasaan yang akan mengendalikan kenapa kok jadi badannya sesak. Karena begitu engkau susah, maka saraf-saraf itu akan menekan pada bagian paru-paru dan jantung sehingga apa? Sesak. Nah, sebab itu kalau di dalam pikiran kita dan perasaan kita itu ada perkataan Kristus. Saya tahu orang sejahat apapun berdosa dan dia mau mendengar firman, mendengar perkataan Kristus dan mempersilahkan perkataan Kristus diam, tinggal dan memimpin, mengendalikan hidup kita. Saya tahu orang
yang suka berbuat dosa, dia akan step by step, satu demi satu akan meninggalkan perkara dosa. Sebab itu manusia ini seperti binatang bunglon. Tahu bunglon tuh ya? Nanti nempel di hijau dia akan hijau, nempel di coklat dia akan coklat, nempel di hitam dia akan hitam. Ya, dimana dia ada di situ dia akan berubah. Nah, manusia itu lebih cenderung untuk meniru, betul nggak? Mendengar, melihat gitu, ya. Kapan itu ngetrennya pakaian model rambut Korea, Korea semua. Pakaiannya mulai dari caranya hidup Korea. Sebab apa? Mendengar dan melihat YouTube. Saudara, kalau firman itu tinggal di dalam pikiran kita, saya tahu kebenaran itu ada Allah, maka kebenaran itu yang akan mengendalikan. Kalau firman itu yang mengendalikan hidup kita, akan terjadi kebangunan rohani, perubahan. Nah saudara, sebab itu ibadah, persekutuan itu sangat dibutuhkan. Ya, maka ada orang mengatakan, aku tidak senang, aku ibadah di gereja kan enak di online. Saudara, saya tahu, ya. Tapi sekarang pandemi sudah mulai berkurang bahkan hilang. Tetap ibadah. Kenapa? Dengan online itu banyak gangguannya enggak? Saudara, online dengan memegang HP, tiba-tiba WA saudara bunyi. Kira-kira tetap online atau WA-nya yang dibuka? Dan ini pengaruh. Sebab itu dengan kita beribadah itu kita dipengaruhi. Ya, ibadah itu saudara, itu yang akan mempengaruhi pola pikir. Maka orang yang suka ibadah, suka persekutuan, suka ibadah melalui online, itu pasti akan jadi satu perubahan. Ya, jadi yang pertama, firman itu mesti tinggal. Ya, terus kita buka Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah, mempersembahkan tubuh, berarti pikiran kita, perasaan kita fokusnya di ibadah. Makanya hati-hati kalau ibadah, saudara, ibadah terus dengan mainan HP itu pasti terganggu. Apalagi ibadah dengarkan firman sambil main game Facebookan, saudara, kacau. Maka ibadah itu yang benar, mempersembahkan tubuh. Artinya apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita tertuju kepada firman. Maka ibadah yang benar itu. Nah, dengan ibadah itu perhatikan ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah itu untuk perubahan pola pikir anak sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Itu sebenarnya hanya mengubah pola pikir. Ibadah itu sama, untuk mengubah pola pikir. Perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, artinya tidak melakukan dosa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan pola pikir ini karena ibadah. Maka kalau kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, gua akan melihat pasti ada perubahan. Ya, anak sekolah itu kalau dia dengan setianya ikuti pelajaran, katakan nilainya dapat 5, dapat 6, tapi sebab dia rajin, saya tahu tidak mungkin dia akan terus dapat 5 dan 6. Pasti akan meningkat 7, 8, sampai 10. Kenapa? Dengan kita mendengar pelajaran di sekolah, itu akan mengubahkan cara pola pikir kita. Dengan mendengar firman ada di dalam pikiran kita, itu yang akan mempengaruhi cara pola pikir kita. Makanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kenapa mesti meninggalkan dosa? Orang untuk meninggalkan dosa itu
Nggak hanya percaya, harus terjadi pola pikir, perubahan. Maka untuk meninggalkan dosa itu bisa dipikir. Meninggalkan dosa tidak langsung meninggal, enggak. Dipikir, kenapa harus hidup kudus? Betul ya? Orang meninggalkan dosa, melakukan yang benar, kalau tidak mengerti tujuannya, maka dia akan tetap dosa. Seperti saudara, kenapa mulai tahun 2019-2020 itu kok kita mulai pakai masker? Orang kalau tidak tahu kenapa mesti pakai masker, maka engkau mesti akan bersungguh-sungguh, ya. Mau hidung sama mulut kau ditutup terus, nggak bisa bernapas. Tapi kalau mengerti itu ternyata penangkalnya untuk supaya kita tidak kena COVID, baru kita mau taat. Orang meninggalkan dosa untuk hidup kudus, itu tujuannya, goalnya surga. Surga itu tidak bisa disuap. Surga itu hanya butuh satu, percaya dan hidup kudus. Maka kalau kita hidup kudus benar, kita masuk surga. Nah sebab itu mari kita mulai mengerti tujuan mendengar firman itu supaya terjadi perubahan pola pikir. Dengan perubahan pola pikir ini, maka yang kita lakukan sesuai dengan yang ada di dalam pikiran kita. Contoh, orang untuk membunuh itu apa langsung mak beduduk gitu ya, dalam bahasa orang lama mak beduduk langsung membunuh. Oh enggak, dipikir orang kayak jahat, awas ya, kita tersakiti, awas. Kalau sudah mulai awas, mulai mengancam, bertindak. Perhatikan dalam hidup ini supaya kita mengerti ya betapa pentingnya firman itu ada pada kita. Dia yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita untuk hidup benar. Perkataan hidup benar itu perubahan di dalam kebangunan rohani, karena apa? Yang mempengaruhi di dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau tadi perubahan dalam pola pikir, yang ketiga kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus tidak akan terjadi kebangunan rohani. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita, dikatakan ayat yang ke-5, kamu dapat berbuat apa-apa. Bila dengan renungan firman Tuhan pada saat ini akan mempengaruhi cara pola pikir kita, ya, cara pola pikir kita. Nah sebab itu bagaimanakah seterusnya? Apakah kebangunan rohani hanya saat kita mendengar? Ya, coba kita kembali dalam Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Mengenakan manusia baru itu perubahan pola pikir. Dengan kita terus-menerus mengenakan pola pikir yang benar, maka saya tahu pasti terjadi kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan, yang terus-menerus diperbarui. Saudara bisa pahami? Mulai bangun tadi pagi, katakan jam 5 sampai jam hari ini,
Saudara sudah berapa kali berbuat dosa? Apakah Allah langsung menghukum kita? Kan enggak kan? Allah mengampuni. Itu yang dikatakan terus menerus diperbarui, diampuni. Tapi jangan terus menerus berbuat dosa. Itu dalam bahasanya orang sono namanya dablek. Ya, dablek. Nah, kita jangan sampai dablek. Maka kalau kita sudah berbuat dosa, ayo cepat sadar. Dengan perubahan pola pikir yang terus menerus diperbarui, kita akan memperoleh pengetahuan yang benar. Ini loh, pengetahuan yang benar karena firman, pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, sesuai dengan Allah. Saudara, kita ini ibadah, kita ini percaya kepada Yesus. Tuhan kepingin supaya terjadi dalam kehidupan kita perubahan. Dengan perubahan kita gambar seperti Yesus. Engkau hidup kudus, aku hidup kudus, pasti jaminannya masuk surga. Nah, sebab itu untuk orang meninggalkan dosa dan hidup kudus itu perlu kendali di dalam kehidupan kita ini. Kendalinya apa? Firman, perkataan Kristus. Dengan perkataan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, saya tahu saudara dan saya akan terjadi satu perubahan yang sangat luar biasa. Bila dengan renungan firman Tuhan yang sesingkat ini akan menambahkan wawasan kita, mengubah pola pikir kita, sehingga yang terus berbuat dosa berhenti. Untuk berhenti, kendalinya yaitu perkataan Kristus. Tinggal dalam Kristus. Maka saya tahu dengan kebenaran ini yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, kita akan terus menerus diperbarui oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Hamba mengucap syukur Tuhan buat pemberitaan firman-Mu pada saat ini yang boleh kami dengar. Bila dengan kebenaran ini akan mempengaruhi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Allah, dan hidup kami terjadi perubahan, terjadi kebangunan rohani, sehingga hidup kami yang dahulunya berdosa, hidup kami dibangun kembali menjadi seperti Yesus. Tuhan, ampuni kebodohan kami, ampuni ketidakmengertian. Bila dengan kebenaran firman pada saat ini akan mempengaruhi pola pikir kami, sehingga kedepannya hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kekasihku yang mendengar kebenaran firman pada saat ini. Biar Tuhan akan memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, yang sama-sama diberkati mengatakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.